Shalom, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajar mata pelajaran pengendalian persediaan. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu bahwa untuk di kelas 10 ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran untuk jurusan teknik logistik. Adapun mata pelajaran tersebut yaitu yang pertama gambar teknik, yang kedua pengendalian persediaan, dan yang ketiga penanganan material dan sikap kerja. Nah, dari antara 3 mata pelajaran tersebut, Ibu akan mengajar 2 mata pelajaran, yaitu pengendalian persediaan dan penanganan material dan sikap kerja. Baik, di sini Ibu Marlina Siahaan akan memulai pelajaran pengendalian persediaan. Nah, adapun kompetensi yang akan kita capai pada kali ini, yang pertama itu pengetahuannya menerapkan penentuan reorder point system. Dari segi keterampilannya, kita menghitung reorder point system. Di sini kita akan belajar pengertian reorder point system. Tetapi sebelumnya, mungkin di antara kita masih banyak yang belum mengetahui apa itu pengendalian persediaan. Bahkan apa itu persediaan. Nah, sekarang kita akan belajar dulu pengertian reorder point system. Nanti pada kesempatan selanjutnya kita akan belajar tentang persediaan. Reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kapankah waktu yang tepat untuk memesan barang tersebut? Karena kita tidak tahu kapan waktu yang tepat itu akan kita lakukan. Karena perlu mengetahui waktu yang tepat kapan kita akan memesan barang. Karena dan reorder point ini penting kita ketahui, terutama pada perusahaan. Karena kalau kita tidak mengetahui reorder point atau menerapkannya, maka akan timbul masalah. Adapun masalah yang timbul yaitu yang pertama, stok barang menipis padahal permintaan tinggi. Nah, ini perlu kita antisipasi. Ketika barang kita menipis, kita tidak tahu kalau permintaan itu akan tinggi. Hal ini mungkin bisa terjadi pada situasi-situasi hari perayaan besar keagamaan. Kemudian mungkin terjadinya sesuatu hal yang kita tidak bisa prediksi sebelumnya. Kemudian yang kedua, stok barang sangat melimpah padahal permintaan minim. Nah, ini juga perlu kita antisipasi karena jangan sampai barang yang ada pada kita yang di gudang sangat banyak tetapi permintaan itu akan minim terjadi. Nah, itu sangat membahayakan, bahkan merugikan kalau hal ini sampai terjadi. Nah, ini perlu kita antisipasi agar kedua masalah ini jangan terjadi. Nah, karena yang akan terjadi bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan kita. Kemudian, adapun cara menghitung reorder point, ada 3 cara yang akan kita gunakan di sini, yaitu kita akan belajar yang pertama, lead time demand. Nah, lead time demand ini nanti akan dibagi menjadi 2 juga. Sebelumnya kita akan belajar dulu apa itu lead time. Lead time itu adalah jeda waktu antara pemesanan sampai barang tersebut sampai di tangan Anda. Nah, itu lead time. Sedangkan lead time demand adalah perkiraan jumlah permintaan selama jeda waktu tersebut. Jadi bisa dibedakan ya, lead time dengan lead time demand. Bisa dibedakan. Ibu ulangi, lead time itu adalah jeda waktu. Jadi jeda waktunya yang akan kita inikan. Jeda waktu apa? Yaitu jeda waktu antara pemesanan sampai barang tersebut sampai di tangan kita, di tangan Anda. Jadi kita harus perkirakan jeda waktunya. Jadi di sini adalah yang diperhatikan jeda waktunya antara pemesanan sampai barang tersebut sampai di tangan kita. Jadi jeda waktunya itu antara pemesanan sampai barang tersebut sampai di tangan Anda. Nah, itu lead time. Kemudian lead time demand itu adalah perkiraan jumlah permintaan selama jeda waktu tersebut. Jadi bisa dibedakan ya.
Tadi kalau lead time itu adalah jeda waktu antara pemesanan sampai barang tersebut sampai di tangan kita. Jadi jeda waktunya yang akan kita perhatikan. Kemudian lead time demand itu adalah perkiraan jumlah permintaan selama jeda waktu tersebut. Jadi ketika kita memesan barang tersebut, perkiraan jumlah permintaan selama jeda waktu tersebut itu berapa? Itu kita perlu perkirakan. Jadi jangan sampai kita memesan barang, misalnya sekitar mungkin barang itu berapa hari kemudian baru akan sampai di tangan kita, sedangkan permintaan di antara jeda waktu tersebut sangat meningkat. Itu perlu kita antisipasi. Jadi bisa dibedakan antara lead time dengan lead time demand. Kita ulangi, lead time itu adalah jeda waktu antara pemesanan sampai barang tersebut sampai di tangan Anda. Sedangkan lead time demand adalah perkiraan jumlah permintaan selama jeda waktu tersebut. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Jadi ketika kita ingin memasok tas dari Amerika, tas yang bermerek seperti itu. Jadi ketika kita ingin pesan hari ini dengan jumlah 1000 buah tas. Jumlah itu bukan jumlah sedikit ya. Nah itu kita perlu perkirakan 1000 itu juga dari mana 1000 itu, bukan kita pesan sembarangan. Jadi supplier atau penyedia, penyetok membutuhkan 3 hari untuk mengemas barang dari Amerikanya sana. Kemudian membutuhkan waktu sekitar 5 hari menuju pelabuhan. Nah, membutuhkan waktu lagi sampai ke pelabuhan. Dan butuh 3 minggu untuk sampai di Indonesia. Kemudian belum sampai di situ saja. Setelah produk itu harus melalui pengecekan di bea cukai selama 1 minggu dan dikirim lewat darat dalam 3 hari hingga akhirnya sampai ke produk kita. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, dan melalui proses yang tidak sedikit dari supplier sampai ke tangan kita. Jadi dari supplier atau penyetoknya itu harus melalui prosedur dulu, misalnya dari pelabuhan, sampai itu harus melakukan sampai ke bea cukai dulu, dicek bagaimana, kemudian melewati darat, kemudian melalui waktu lagi selama perjalanan dan sampai barang itu kepada kita. Kemudian lead time, cara menghitungnya adalah langkah pertama yang tadi seperti contoh tadi. Kita harus memastikan stok souvenir masih mencukupi hingga pemesanan sampai kepada Anda. Jadi ketika kita menyetok itu berapa hari yang stok yang cukup untuk kita sampaikan kepada pelanggan. Contohnya seperti ini tadi membutuhkan 3 hari, bahkan kemudian 5 sampai 21 hari, tambah lagi 7 hari, ditambah 3 hari. Nah, total semuanya adalah 39 hari. Itu waktu yang tidak sedikit. Kemudian lead time demand ini tadi. Kemudian cara menghitung lead time demand ini adalah lead time dikali rata-rata penjualan per hari. Nah, tadi lead time kita adalah dari produk Amerika sampai ke Indonesia, waktunya 39 hari. Dikali rata-rata penjualan kita yaitu 15. Jadi dikalikan aja, jadi total semuanya adalah 585 tas. Jadi stok yang harus kita inikan adalah 585 tas. Kemudian cara yang kedua adalah safety stock. Apa itu safety stock? Safety stock adalah jumlah barang untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kemungkinan buruk yang bisa terjadi diantaranya adalah jumlah permintaan yang tiba-tiba melonjak tajam atau pengiriman barang yang terlalu lama, sehingga rawan membuat Anda kehabisan produk. Nah, ini perlu kita antisipasi bagaimana kemungkinan-kemungkinan terburuk itu terjadi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dari segi cuaca, mungkin dari persediaannya. Itu yang harus perlu kita antisipasi bagaimana supaya produk kita tidak kehabisan. Nah, cara menghitungnya itu adalah kita ada rumusnya, yaitu